Pengalaman gagal bayar di aplikasi Krediwan terbaru di tahun 2026 akan saya sharingkan di video kali ini. Oke, jadi untuk aplikasi Krediwan ini kan pinjol legal ya. Ini pinjol legal diawasi sama OJK. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau telat bayar di aplikasi Krediwan. Karena sejauh ini mereka masih mentaati aturan yang ada. Jadi ini seharusnya bikin teman-teman yang telat bayar di Krediwan ini bisa lebih tenang gitu. Bisa lebih, ya intinya nggak usah terlalu stres yang berlebihan. Nah selanjutnya yang kedua, kalau masalah debt collector lapangan sejauh ini update terbaru di bulan Juli 2026 untuk aplikasi Krediwan ini belum menurunkan debt collector lapangan. Baik di kota kecil maupun kota besar masih belum ada DC lapangannya. Tapi saya masih nggak bisa menjamin apakah bulan-bulan seterusnya bakal tetap tidak ada, karena kan untuk masalah DC lapangan itu bisa berganti kebijakan gitu. Jadi kalau misalnya yang gagal bayar makin lama makin banyak, tidak menutup kemungkinan aplikasi Krediwan akan menerjunkan debt collector lapangan. Nah selanjutnya untuk masalah sebar data sejauh ini masih aman, nggak ada yang perlu ditakuti. Sejauh ini mereka masih tidak menyebarkan data nasabah karena kan sebar data itu sangat dilarang sama OJK gitu. Jadi kalau sekali mereka menyebarkan data nasabah, ini bisa dilaporkan ke OJK dan bisa dicabut izin operasional aplikasi Krediwan gitu. Jadi makanya mereka nggak bakalan ngelakuin sebar data. Dan selanjutnya kalau masalah bunga dan denda ya memang tetap berjalan ya kalau kita telat bayar di aplikasi Krediwan. Jadi kalau kita ngecek di aplikasi itu untuk total hutang kita ya intinya makin bertambah, makin membengkak kalau kita telat bayar gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena kalau kita telat bayar di aplikasi Krediwan, otomatis kita itu dari segi bunga dan denda nggak bakal melebihi 100% dari pokok pinjaman. Jadi kalau kita minjemnya 4 juta, nggak bakalan untuk total keseluruhan itu melebihi 8 juta rupiah gitu. Karena ini sudah diatur sedemikian rupa sama OJK. Jadi OJK itu juga melindungi nasabah yang telat bayar, biar nasabah itu meskipun telat bayar, kewajiban untuk membayar itu tetap ada regulasinya gitu. Jadi nggak serta-merta kalau kita telat bayar nanti bakal melambung tinggi, hutang 4 juta langsung jadi 40 juta, ini ya enggak gitu. Jadi ini seharusnya bikin nasabah yang telat bayar di aplikasi Krediwan ini bisa lebih tenang. Dan selanjutnya kalau masalah apa itu namanya slik OJK. Nah, slik OJK ini tetap masuk ya kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Krediwan. Ini mengakibatkan kita bakal sulit untuk dapat pinjaman di pinjol yang lain atau di lembaga keuangan yang lain. Jadi mau teman-teman kayak ngeredit di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI itu bakal sulit. Biasanya langsung ditolak gitu. Ini kalau teman-teman telat bayarnya itu dalam durasi yang lama. Misalnya aja 4 bulan gagal bayar, 5 bulan gagal bayar, biasanya langsung ngefek di slik OJK. Tapi kalau telat bayarnya cuma hitungan hari, misalnya aja cuma 3 hari telat bayar, 4 hari telat bayar, ini juga nggak begitu ngefek di slik OJK gitu. Jadi intinya teman-teman nggak usah dibikin ribet kalau telat bayar di aplikasi Krediwan, nggak bakalan aneh-aneh kok aplikasi ini. Jadi intinya teman-teman ikhtiar maksimal saja, jadi ya masih bisa diatasi kok kalau kita telat bayar di aplikasi Krediwan.